Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5B akan mempresentasikan praktikum tentang molecular docking. Pertama, kita buka dulu website PubChem, terus kita masukkan senyawa kimia capecitabin. Kita tekan search, terus kita klik paling atas, bagian paling atas ini. Nah, di sini kita scroll ke bawah, kita bagian smile ini, kita copy, OC ini sampai terakhir. Kita copy, terus kita pergi ke website Whitedrock atau Plus Online. Nah, di sini kita klik bagian smile, terus kita copy bagian smile yang tadi, yang kita ambil dari PubChem, terus kita get prediction. Nah, di sini akan menampilkan dari PA ini bermakna probability activity, sedangkan PI ini probability inhibitornya. Jadi, untuk PA yang bagus itu, yang paling bagus 0,7, dan sedangkan yang 0,3 ini dia PA-nya sedang. Sedangkan kalau misalnya PA-nya kecil dari 0,3 ini, maka dia kurang bagus. Nah, di sini ada kan PA-nya 0,838, 0,932, ada PI, yaitu aktivitinya itu ada CDP, glycerol, dan inhibitor. Di sini ada juga dan lain-lain ya. Banyak sekali informasi yang disediakan di sini. Jadi kita klik PA 0,7 dan kita klik OK. Maka dia akan menampilkan PA yang di atas 0,7. Di sini yaitu ada 0,932 CDP glycerol, 0,819 DNA sintesis inhibitor, dan informasi lainnya. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan ke teman saya, Nanda. Nanda dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita buka web Suite Admin. Nah, di sini kita pasta, lalu klik Run. Nah, di sini tunggu sebentar. Scroll ke bawah. Nah, di sini bisa kita lihat kita untuk melihat interaksinya. Nah, didapatkan hasil berupa nilai tersebut memenuhi Lipinski Rales. Kita bisa lihat pada gambar. Apabila dia mendekati bagian warna merah, maka senyawa tersebut dapat berinteraksi dengan baik. Nah, selanjutnya kita ketikkan pada website SEA atau Similarity Ensemble Approach. Klik paling atas. Lalu kita paste lagi smile yang tadi. Klik SEA. Bentar. Tunggu sebentar. Masih lagi. Nah,
Di sini bisa kita. Nah, hasil yang bagus adalah hasil yang mendekati angka satu. Angka satu, maka semakin bagus hasilnya. Banyak banget, eh, banyak banget hasil yang mendekati angka satu. Salah satunya ada adesonin kinase, yaitu max-nya 0,47 dan lain sebagainya. Selanjutnya saya serahkan kepada. Lanjutkan ke materi kami selanjutnya, kita akan beralih ke web Protox. Pada web Protox ini, kita tekan Tox Prediction, lalu kita copy smile tadi, lalu kita smile. Kita checklist toksisitas apa saja yang mau kita lihat dari smile ini. Kita checklist semua yang ada pada organ toxicity dan pada toxicity endpoint. Setelah kita checklist, kita start tox prediction. Di sini kita akan melihat hasil dari toksisitasnya. Dia pada level kelas 4, yang berarti jika semakin ke kanan, maka toksisitasnya akan semakin rendah. Jika semakin ke kiri, toksisitasnya akan semakin tinggi. Lalu kita turun lagi ke bawah. Dengan prediction LD50-nya 1000 mg per kilogram. Kita ke bawah lagi. Di bawah kita akan melihat dia aktif pada neurotoxicity, nephrotoxicity, dan respiratory toxicity. Dengan probability yang paling tinggi itu ada pada respiratory toxicity dengan 0,92 dan diikuti oleh neurotoxicity pada probability 0,91. Kita scroll lagi ke bawah. Dia kita lihat dia semuanya berwarna hitam sehingga dia tidak ada terikat dengan target uji proteinnya. Lanjut, kita akan ke PDB. Kita akan mendownload kita akan mendownload uji proteinnya dan download senyawanya. Pada PDB kita ketik proteinnya 1 QKM. Kita search. Nah, untuk mendownloadnya kita langsung tekan saja pada download files dengan PDF format. Selanjutnya kita akan mendownload senyawanya. Kita kembali kepada PubChem, kita scroll ke atas dan kita tekan yang bagian downloadnya itu. Nah, kita akan mendownload dengan 3D format dengan formatnya SDF. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Rezik. Kepada Rezik dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Rahmi. Selanjutnya kita akan memprepare sebelum docking. Pertama kita akan buka aplikasi docking Moe terlebih dahulu. Lalu input protein yang akan mau kita docking dengan cara open. Lalu mencari protein yang akan kita docking nantinya. Itu dengan kode 1 GKN tersebut. Lalu tekan OK. Lalu akan muncul simetri. Lalu tekan kita pilih ignore water karena air bersifat mengganggu dalam proses molecular docking nantinya. Lalu kita tekan OK dan geser ke belakang. Lalu kita memilih untuk quick prep dan tekan OK. Dan jangan untuk merubah apapun yang berada di aplikasi Moe. Tekan OK dan tunggu setelah protein tersebut running selesai, lalu kita akan simpan dulu agar untuk memudahkan kita untuk mengingat, kita berikan titik dock agar mempermudah kita mencari file yang bahwasannya protein tersebut telah kita docking.
akan memasukkan ligand yang mau kita docking nantinya, yang akan kita lawan dengan protein dengan cara open, lalu melihat compound yang tadi kita download di website PubChem, lalu kita tekan yang telah kita download tadi, itu Moe, lalu tekan compute, lalu setelah compute kita pilih energy minimize, lalu kita pilih port file terlebih dahulu, lalu kita pilih pick chart, lalu close, dan gradient ke 0,001. Klik, lalu oke. Lalu kita save dengan kode titik docking agar mempermudah kita untuk menandai bahwasannya senyawa tersebut telah kita preparasi sebelumnya. Lalu tekan oke. Ini akan diberikan kepada teman saya untuk melanjutkan dockingnya. Pada Manda dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih pada Rezik. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan docking dengan cara kita buka file, terus tekan open. Lalu kita akan masukkan yang pertama itu ligand yang telah kita preparasi tadi ke dalam UE-nya dengan pilih filenya lalu tekan OK. Nah, setelah itu kita akan memasukkan proteinnya dengan cara pilih compute. Lalu kita pilih dock atau docking. Mungkin ini membutuhkan waktu lama karena sinyal juga. Nah, setelah itu kita cari protein yang kita gunakan sesuai dengan yang kita namakan tadi. Yang sudah telah kita preparasi, lalu kita tekan OK. Lalu kita tekan run. Kita tunggu hasilnya selesai. Tunggu hasilnya dengan cara menekan SPL untuk melihat bagaimana pengaruhnya, apakah dia berhasil atau tidaknya. Mungkin nanti hasilnya akan dalam bentuk tabel yang bisa kita lihat, tapi di sini masih loading. Hasilnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Hatiani. Terima kasih pada Manda. Apabila sudah selesai docking, dapat dilihat pada SVL command-nya akan terdapat kata-kata bahwa docking finished. Dan juga perlu kita ketahui bahwa dalam docking ini akan terdapat berbagai pose atau penempatan-penempatan ligand, interaksi ligand sama reseptornya. Minimal pose yang harus kita laksanakan dalam docking ini ada 30. Selanjutnya itu apabila dockingnya sudah selesai, maka akan terdapat tabel yang mana tabelnya akan dapat dari mendapatkan 5 buah pose terbaik. Pose terbaik ini biasanya berdasarkan nilai S-nya dan RMSD-nya. Dapat kita ketahui kalau nilai S merupakan nilai binding affinity-nya, itu nilai ikatan seberapa kuat interaksi antara ligand dan reseptornya. Maka didapatkan semakin negatif nilai
S-nya, maka semakin kuat interaksi antara ligan dan reseptornya. Dapat dilihat di tabel, itu yang paling tinggi yaitu negatif 9,6250. Ini sudah lumayan bagus ya. Selanjutnya itu RMSD. RMSD itu kepanjangannya itu root mean square deviation, yang mana RMSD ini apabila dia sudah lebih dari 2, maka data yang kita dapatkan tuh datanya dianggap tidak valid. Dapat dilihat pada gambar pada tabel bahwa data yang kita dapatkan tuh nggak ada yang lebih dari 2, maka nggak ada data yang nggak valid. Dan juga yang terbaik itu merupakan data yang nomor 1. Untuk posenya kita dapat lihat pada pose pertama, ini merupakan pose yang dinilai terbaik. Selanjutnya kita akan lihat untuk ligan interaksinya atau ikatan-ikatan yang berinteraksi pada ligannya, ligan dan reseptornya. Dapat kita lihat dengan cara kita buka dulu awal, lalu klik compute, lalu klik ligand interaction. Nah, di sini kita dapat lihat interaksi antara ligan dan reseptornya. Dapat dilihat pada glue 305 itu terjadi ikatan asam, yang mana gugus OH pada reseptor itu berinteraksi dengan dengan pantai samping dari glue 305. Selanjutnya juga ada pada HIS 475, yang mana dia juga berinteraksi dengan gugus OH, ya, yang mana OH itu gugus OH ini akan berinteraksi dengan menerima OH, yaitu berupa ikatan polar atau ikatan kovalennya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari penyampaian dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.